belum lagi dari pertama ya. Datang bapak-bapak nak nih. Terus bapak-bapak tuh dikasihnya uang satu mas, uang apa tuh yang uang keping emasnya satu keping dikasihnya ke ibu tuh. Terima kasih nampak sama si Fatimah nak tuh, dia tuh mau dicurinya, tapi gimana mau dicurinya, bapak-bapak tuh kan punya kantong nak, dimasuknya ke bajunya nak, itu mana bisa diambilnya nak tuh. Bapak-bapak tuh nak matanya tuh gini tertutup ininya terus nak apa tuh nana Fatimah nih buat cara nak dibilangnya ke bapak-bapak tuh nak nih, katanya apa tuh Pak, biar saya bantu dibawanya tuh sampai. Jadi kenapa kita harus mengajarkan anak mengenai moral intelligence? Kenapa kita harus membangun kecerdasan itu? Karena nantinya moral intelligence itu akan membuat anak secara alamiah terbawa mereka untuk memiliki karakter yang baik. Nah, selain itu, dengan adanya moral intelligence, itu mengajarkan dia bukan hanya berpikir yang benar, tapi juga bertindak yang benar, seperti itu. Nah, meskipun misalnya si anak udah punya moral IQ yang lumayan, nah cuman orang tua tidak memberikan tidak menunjukkan, tidak memberikan, tidak mengajarkan secara konstan dan continue, itu percuma, tidak ada jaminan. Bisa saja karena ketidakkonsistensian orang tua itu, anak itu tidak punya moral IQ, bukan tidak punya tapi tidak seperti yang diharapkan. Nah, selain itu moral IQ itu bisa melindungi anak untuk melawan hal-hal yang sekiranya bersifat toksik atau racun bagi anak itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu sangat mudah kita untuk terpengaruh dengan hal-hal yang di luar kita. Nah, sedangkan kalau dengan adanya moral IQ, anak itu bisa berdiri sendiri dan berdiri sendiri dengan pada pilihan mereka dan bisa memperhitungkan segala tekanan yang dia dapat dari dalam maupun dari luar. Sebentar, ini terscroll, mohon maaf. Nah, dapatkan dari luar yang nantinya misalnya bisa saja itu tidak sesuai dengan prinsip dari yang sudah dia punya gitu. Jadi karena dia punya moral IQ, jadi dia bisa lawan seperti itu. Nah, selain itu kan moral IQ itu sebenarnya meliputi beberapa kemampuan yang dibutuhkan untuk melindungi anak itu dalam menyelesaikan konflik. Dia bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia bisa berkomunikasi dengan bisa menghargai orang gitu, dia bisa bekerja sama, self control, bisa berbagi. Nah, itu adalah kemampuan yang dibutuhkan di segala aspek kehidupan saat ini, terutama di yang di sini disebut trouble world, dunia yang bermasalah ya, kayak gitulah ya. Nah, dengan adanya moral IQ itu dia bisa belajar gimana caranya life skill yang disebut tadi itu. Nah, selain itu moral IQ ini juga bisa menciptakan good citizens alias penduduk yang baik. Penduduk yang baik ini mungkin kita kayak di lingkungan masyarakat bagaimana seperti itu. Nah, terus prevents violence. Nah, moral IQ ini bisa menjadi yang sebagai salah satu tools untuk menghindari, bukan tools ya, karena ini bukan produk. Sesuatu yang bisa menghindari yang namanya kejahatan. Terus dia itu juga bisa menjadi inspires good behavior, membuat sesuatu perilaku yang baik gitu. Dan yang terakhir, shapes moral destiny, yang akan menentukan bagaimana moral itu. Karena
perkembangan moral itu adalah sesuatu yang sifatnya ongoing atau selalu berjalan sepanjang kehidupan si anak. Tapi kebiasaan si anak, keyakinan atau prinsip apapun yang dipegangnya saat ini itu akan menjadi dasar yang akan dipakainya sepanjang hayat. That's why ini menjadi penentu gimana moral anak nantinya, dan bagi orang tua bagaimana dia bisa membangun moral anak saat kecil itulah yang akan diwariskan ke anaknya. Jadi ya ini berpengaruh kepada bagaimana peran orang tua dan keberhasilan orang tua ya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya karena sudah setia mendengar di podcast kita